Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemerkan diri nama saya MJK Firdaus dengan NIM 2018-71046. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dengan makalah saya yang berjudul atau membahas dengan topik kriteria sistem proteksi. Sistem proteksi sendiri mempunyai peranan penting ketika operasi sistem tenaga listrik mengalami gangguan. Dengan adanya sistem proteksi diharapkan dapat minimalisir area gangguan dan sebagai pengaman peralatan listrik sehingga memenuhi kriteria fleksibilitas dan ekonomis untuk menyediakan tenaga listrik secara handal dan berkualitas. Tetapi semua tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila terjadi salah operasi pada sistem proteksi. Kesalahan operasi disebabkan oleh sistem proteksi yang bekerja tidak semestinya akibat kekeliruan atau kesalahan-kesalahan pada sistem yang lainnya. Lalu pada makalah ini sistem proteksi sendiri merupakan sistem tenaga listrik, merupakan sistem pengaman pada peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik. Persyaratan sistem proteksi. Sistem proteksi ini mempunyai sistem-sistem atau sebuah metode atau keandalan, di mana yang pertama ada keterandalan atau reliability, lalu yang kedua ada selektivitas, yang ketiga ada sensitivitas, yang keempat kecepatan kerja, dan yang kelima adalah ekonomis. Pada peralatan listrik banyak sekali peralatan-peralatan yang terproteksi. Tujuannya agar mampu sebagai pengaman yang pastinya. Lalu ada juga penjelasan dari sesuatu proteksi sistem, di mana keterandalan reliability merupakan kondisi atau tidak gangguan relay tidak bekerja. Jika terjadi gangguan, maka relay tidak boleh gagal bekerja dalam mengatasi gangguan. Kegagalan relay dapat mengakibatkan alat yang diamankan rusak berat atau gangguan yang meluas sehingga daerah yang mengalami pemadaman semakin luas. Lalu penjelasan dari selektivitas atau selectivity. Selektivitas berarti relay harus mempunyai daya beda atau discrimination sehingga mampu dengan tepat memilih bagian yang terkena gangguan. Kemudian relay bertugas mengamankan peralatan relay, mendeteksi adanya gangguan dengan memberikan perintah untuk membuka pemutus tenaga dan memisahkan bagian yang terganggu. Tujuannya agar peralatan yang terkena gangguan tidak meluas kerusakannya. Yang ketiga, sensitivitas atau sensitivity, yaitu relay harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap besaran minimal atau kritis. Sebagaimana direncanakan, relay harus dapat bekerja pada awalnya terjadinya gangguan. Oleh karena itu, gangguan lebih mudah diatasi pada awal kejadian. Hal ini memberi keuntungan di mana kerusakan peralatan yang harus diamankan menjadi lebih kecil. Namun demikian, relay juga harus stabil. Yang keempat yaitu kecepatan kerja atau speed. Relay pengaman harus dapat bekerja dengan cepat. Jika ada gangguan, misalnya isolasi bocor atau akibat adanya gangguan tegangan lebih terlalu lama sehingga peralatan yang diamankan dapat mengalami kerusakan. Namun demikian, relay tidak boleh bekerja terlalu cepat, kurang dari 10 ms. Di samping itu, waktu kerja relay tidak boleh melampaui batas waktu penyelesaian kritis atau critical clearing time. Pada sistem yang besar atau luas, kecepatan kerja relay pengaman mutlak diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem agar tidak terganggu. Yang kelima, ekonomis. Satu hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan relay pengaman adalah masalah harga atau biaya. Relay tidak akan diaplikasikan dalam suatu tenaga listrik, harganya sangat mahal. Persyaratan reliabilitas, sensitivitas, selektivitas, dan kecepatan kerja relay hendaknya tidak menyebabkan harga relay tersebut menjadi mahal. Adapun peralatan yang terproteksi bisa kita sebutkan, yaitu contohnya pada PMT atau pemutus tenaga. Lalu ada juga transformator arus. Yang ketiga ada transformator tegangan. Yang keempat pemisah. Yang kelima arrestor. Yang keenam relay proteksi dan lain-lain. Cukup segitu saja presentasi dari saya. Lalu pada ini
saya akan memberikan kesimpulan di mana proteksi ini merupakan pengaman yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Proteksi mempunyai syarat-syarat dalam menjalankan perintahnya yang kemana tiap jenis berbeda cara kerjanya. Peralatan yang terproteksi pemakaiannya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk penutup, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.